Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat Tuhan yang selalu tercurah atas kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang terus Tuhan percayakan sampai saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk belajar memahami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, pikiran kami dibukakan sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan diri kami sepenuhnya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27. Di dalam Alkitab tertulis demikian. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perbuatanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau terus belajar, mau terus melakukan firman ini di dalam kehidupan kesehariannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu frasa dalam bahasa Sunda yang mengatakan kumaha engke wae. Artinya bagaimana nanti saja. Kumaha itu bagaimana, engke itu nanti, wae itu aja. Jadi kumaha engke wae, ya bagaimana nanti saja. Nah, prinsip ini kemudian membuat seorang orang yang memahami ini atau yang meyakini hal ini untuk tidak berpikir panjang. Ya bagaimana nanti saja, bagaimana besok saja. Sehingga seakan-akan hidupnya itu mengalir begitu saja, go with the flow, tidak ada yang harus dipikirkan, tidak ada yang harus direncanakan, karena besok adalah urusan belakangan. Nanti adalah hal yang lain lagi. Dalam pemikiran sederhana, mungkin hal ini membuat kita jadi tidak punya banyak beban pikiran ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya gimana besok saja. Tetapi ada hal yang membahayakan dari prinsip ini. Seorang yang berpikir kumaha engke wae, tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi dari keputusan yang diambil hari ini. Orang-orang yang meyakini bahwa hidup itu kumaha engke wae, itu melihat kehidupan sebagai sesuatu yang memang dijalani dengan santai saja, berserah saja, menundukkan diri pada takdir. Kalau besok ya begini ya sudah begitu ya, seakan-akan tidak punya pengharapan, seakan-akan tidak punya rencana. Dia akan
mengalir begitu saja kehidupannya. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita diajak untuk tidak memiliki prinsip ini. Karena bagaimanapun sebagai orang Kristen, kita juga harus meyakini bahwa hari-hari kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Dan sebagai seorang Kristen, ketika menjalani kehidupan keseharian, kita nggak bisa duduk santai, ongkang-ongkang kaki, lalu kemudian mengatakan, ya bagaimana besok saja. Sebuah pengakuan iman dari Petrus yang menjadi bacaan kita hari ini mau menjadi dasar pemikiran kita bahwa kehidupan orang Kristen tidak bisa santai begitu saja. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Petrus dengan lantang menjawab, Mesias dari Allah. Lalu kemudian bagian ini dilanjut dengan apa yang akan menjadi konsekuensi dari perkataan tersebut. Ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, maka itu dianggap jawaban kunci sehingga Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan apapun tentang hal tersebut. Tetapi Tuhan Yesus kemudian membekali para murid untuk menyatakan bahwa nanti akan terjadi seperti ini loh. Ketika kamu meyakini bahwa Dia adalah Mesias, Yesus adalah juru selamatmu, maka menjadi konsekuensinya adalah kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. 3 hal ini yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. 3 hal ini menjadi hal yang melekat di dalam kehidupan orang Kristen hari demi hari. Bagaimana seorang Kristen menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Sehingga dengan prinsip ini, kumaha engke wae itu dipatahkan. Kita tidak bisa berprinsip kumaha engke wae karena kita harus memiliki rencana, kita harus berpikir jangka panjang apa yang mau kita lakukan dengan kehidupan kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ketika dalam ibadah minggu menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat begitu ya. Dalam tradisi GKI kita selalu mengucapkannya setiap minggu, pengakuan iman rasuli. Sadarkah kita bahwa pengakuan iman rasuli itu juga mengandung konsekuensi bahwa kita siap untuk menjalani apa yang mau kita akui. Kita mau menjalani apa yang kita ucapkan. Tidak hanya mengucapkannya bersama-sama tetapi terhisap di dalam konsekuensi-konsekuensi yang ada. Bahwa kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Yesus Kristus adalah anaknya yang tunggal. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang bersama-sama untuk menghibur dan menguatkan kita. Lalu ada gereja di situ. Jadi pengakuan iman rasuli itu adalah sebuah pengakuan yang di dalamnya memiliki konsekuensi logis bahwa kita harus ada di dalam pengakuan itu hari demi hari. Kita harus mau melakukan apa yang ada di dalam pengakuan iman rasuli tersebut. Kita nggak bisa diam saja, kita harus bekerja supaya apa yang kita lakukan di tengah dunia ini benar-benar mewartakan kasih dan anugerah Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menjadi orang Kristen nggak bisa duduk santai. Menjadi orang Kristen memiliki konsekuensi logis bahwa kita ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di tengah dunia. Dan bukan hanya kita disuruh kerja keras, Tuhan Yesus pun juga menyatakan janji kok. Nggak hanya menuntut begitu ya. Tuhan Yesus juga memberikan janji. Barang siapa yang mau mengikut Dia, mengikuti jalannya dan memuliakan Dia, maka anak manusia pun juga akan melihatnya. Barang siapa yang malu dan juga tidak mau mengikuti, maka anak manusia pun juga tidak akan mau mengakui Dia dan mengenali Dia. Sehingga ini menjadi satu hal yang harus kita ingat bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang kumaha engke wae. Kehidupan kita harus tertata, terstruktur, apa yang mau kita lakukan, apa rencana kita, apa yang akan kita kerjakan nantinya. Apa yang akan kita lakukan bersama dengan siapa, kita harus tahu itu. Sehingga dengan demikian kehidupan kita adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Bukan yang hanya duduk pasrah berserah, tidak punya pengharapan, lalu kemudian go with the flow, ikut arus saja, kumaha engke wae, bagaimana nanti saja. Menjadi seorang Kristen harus memiliki tekad dan komitmen yang harus dipegang teguh sampai dengan akhir kehidupan. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dari situ kita pun bersedia untuk mengikut Yesus, bersedia untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
Untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen. Kita juga memerlukan semangat, kita juga memerlukan sukacita supaya di dalam menjalani keseharian kita melakukannya dengan penuh syukur. Karena Tuhan telah melakukannya terlebih dulu bagi kita. Tuhan telah mengajarkan hal-hal yang baik, Tuhan telah menunjukkan hal-hal yang baik, sehingga itu pun harusnya menjadi patron kita, patokan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengakhiri renungan ini, saya mendorong kita semua untuk tetap semangat, untuk tetap bergairah, untuk tetap bersuka cita di dalam melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan sudah mencontohkan, Tuhan sudah memerintahkan, maka mari kita bekerja bersama-sama. Karena bekerja untuk Tuhan selalu manise. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan kami. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan bertanggung jawab, dengan bersuka cita, dan terus mewartakan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan sendirilah yang akan menolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan dimanapun kami berada, kami menjadi alat pewarta kabar keselamatan dari Tuhan, membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, untuk Tuhan berkarya secara penuh. Biarlah hari-hari kehidupan kami selalu ada dalam rencana dan juga kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri dan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sampai bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.